على محمد يا ربي صل. Nah baiklah ya, dalam hal ini sebagai mukadimah di dalam kitab Darun Nafis karangan Syekh Ibnu Athaillah ketahui, nah, ilam tadi alama tadi kita ketahui, harus kita ketahui. Ini cara ijtihad kita ketahui. Mana yang kita ketahui? Wahai saudara-saudaraku, bahwasanya wajib atasmu itu memeliharakan dirimu. Jadi kita pelihara diri kita. Karena udah kati yang baca muarnya udah. Sudah, lah tahu diri kita. Kita kaji mana diri yang sebenar-benar diri itu. Nah, ya. Diri yang sebenar-benar diri itu yang menciptakan diri zahir ataupun diri batin, yang menciptakan jasmani dan rohani. Itu yang sebenar-benar diri. Kalau diri kita nih cuman disuruhnya pelihara baik. Mana cara pelihara? Sambungkan diri kamu itu. Ya. Mana cara nyambungkannya? Di mulut kamu, di suara kamu itu asma'ku, ya kan? Tak patennya. Kemudian di anggota fisik kamu itu seluruh af'al aku, perbuatan aku, gitu kan. Nah asma ini takluk dengan ilmu. Maka kadang tidak patut sebenarnya kami lontarkan hadis ini, cuma tidak apa-apa karena kita nak evaluasi. Apa uji Nabi? Man abidal asma dunal makna pakot kapar. Barang siapa tidak tahu dengan nama, barang siapa tidak tahu arti, tidak berilmu dengan yang punya nama itu, pakot kaparo, sesungguhnya tertutup. Jadi kafir itu tertutup. Bukan tidak semayang, tertutup. Apa yang tertutup? Hatinya tertutup. Kafir itu ingkar, tertutup. Iya kalau tertutup, manalah kalau kita tertutup, tidak kejingoan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala lau kusipan al hijab la ro'ainaha. Kalau kamu tidak tahu, kalau aku yang muka ke hijab, kamu tahu dengan aku. Tapi kalau kita nutupnya, manalah? Ya tidak tahu kita dewek yang nutup. Jadi cara kita melihara diri kita ini kan itu bukan diri kasar ini. Sebab diri kasar ini ialah diri jasmani. Diri jasmani ini harus kita ketahui ialah sumber asalnya 4 anasir kan. Lah tahu kalau ya? 4 anasir. Ini artinya definisi maknanya. Namun pada hakikinya dihamparkan oleh Allah, ditemukan oleh Allah anasir yang bahasa kita sumber asal-asalnya waktu Allah menciptakan Adam dulu. Nah kita ini lasari patinya itu. Cuman cara usul fisik jasmani harus kita kenali. Ya. Unsur rohaninya kita kenali pula. Sebab dia pacar berinteraksi ini. Pertama unsur rohani, 4 juga anasirnya. Wujud. Nah, wujud. Arti wujud ada. Langsung kita naik ke mustahil dak kati. Pasti ya ada. Nah pasti ada ini jangan kita omong ke baik. Ya. Awas kalau kita tadi kebablasan. Ya. Pasti ada. Mak mana kalau ku kata kedak kati, nerimo dak kamu? Ah sih. Lah kalau dak kati, mak mana kamu nak ngomong dak kati? Inilah kalau kita galak jamblasan. Kita kapan lari tertutup dan keluar. Kita dak kati ngomong kedak kati itu ado. Nah sebenarnya. Coba dia dak kati, dak ngomong lagi. Jelas dak ngomong lagi. Ya, wujud. Ilmu. Nah ini ilmu. Artinya kamu tadi tahu. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan keterangannya yang diistilahkan wahwa ma'akum ainama kuntum. Wahwa
diri zat Allah subhanahu ma'akum artinya menyertai kamu, bukan beserta, menyertai kamu. Apa yang disertakannya? Bergerak tangan, jelit biji mato, denger telingo, narik napas di lubang hidung, ya, cerat cerut, berminggu-minggu, berbulan-bulan, berumur-umur, bertahun-tahun tidak seteguran. Mana lah? Kira-kira marah tak dia tadi? Kau tak ngewal kaku. Apalagi kau gak saro, lemak tambah tak kau pikir kau jadi benar. Cuma yo cara Tuhan tidak spontan dia membuat tindakan, ya nak? Tidak spontan. Kalau tubuh deh, tidak gewal kenyo lagi. Ini cara kita memelihara diri. Jadi wujud ilmu, nur itu dalam arti kata petunjuk. Petunjuk itu kalau bahasa kita adalah terbuka kolbu hatinya. Jadi nur itu dimaknakan dengan cahaya, ada cahaya. Nah cahaya inilah yang supaya kita tadi tahu. Artinya yang nunjuk kita itu adalah cahaya, artinya terang. Lah terang ini kejingoan galau, ya. Tidak terbaling-baling, ya. Cuman kadanglah keterangan tidak kejingoan. Makanya kadang kalau kita secara refleks, terangnya sinar lampu ini bukan lampu sih sebenarnya, bukan lampu. Itulah kalau bahasa itunya PLN, tenaga apa, tenaga uap, tenaga apa. Cuman ahli keprofesian kok jadi sinar. Nah sinar ini kita manfaat ke galau. Bahkan bukan lebih dari itu. Tiko HP ini kalau lampu dah hidup, dah ketik sinyal ngecas lagi dah baca, bener tak? Di kantor itu ngolah laptop dah baca juga. Terkecuali pabrik yang bonafit dia punya genset dewe, ya. Itu petunjuk maksud aku secara itibar. Tanah dak baca kulkas mati, tukang gunting stop. Ini tukang gunting makin listrik, no, cuma dak ada mutung gitu dak. Apalagi tukang fotokopi tambah. Jadi kita ini galau-galau mak itu kan. Cuman tak kita sadari. Ini yang kita. Nah tinggal yang kedua kita suhudkan dalam hati. Arti suhud itu yang diistilahkan musahada, berawal dari kata sahada, menyaksikan. Nah keterkaitan dengan hal tersebut, nah kita antara produk ataupun muamalat ibadat kita yang maktubat 5 waktu itu kita saksikan, ya. Di antara 5 waktu itu selama 24 jam itu kita tidak mungkiri, kita saksikan. Baru benar kalimat ungkapan kita di dalam takbiratul ihram, Allahu akbar kabira. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Kabiro besar. Diulanginya lagi. Walhamdu segala puji kasih robanya. Nah banyak ini bukan hitungan. Artinya udah terhitung-hitung. Nah benar kata Tuhan, atau kenyo wa inta uddu nikmatullah la tuhsuha. Jika kamu nak ngitung nikmatku, tak baca terhitung. Jadi kapan hitungan? Bukan sesuatu. Nikmat yang sebenar itu tak baca dihitung. Ada tak yang tak baca dihitung di sini? Nama itu juga. Cara kita maksud aku ngedur kayaknya. Kapan yang dihitung? Ini sesuatu benda-benda galau. Nah inilah kawasan wilayah umum. Nah wilayah orang tahu dia tak baca dihitung, yang tak baca dihitung ini sama baik pecah yang aku cerita tadi kita nak tak baju. Tak putus-putus, memang tak hitung. Inilah yang dikatakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah diri kita ini di dalam itu.
Makanya instruksi Allah, walillahil masyriq wal maghrib, fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Dari masyrik sampai ke maghrib, dari timur sampai barat, dari utara sampai ke selatan, dimanapun kamu menghadap itu wajahnya Allah. Bukan bersosok wajah ini. Wajah ini artinya kejadian apapun, ini bentuk wujud musammanya Allah. Tapi dia bukannya Allah. Karena Allah tadi buat segala sesuatu, karena kita manusia ndak kati yang pacak buatnya, dibuatnya supaya kamu tahu dengan aku tukang buatnya. Aku tukang buatnya, disitulah ndak ada berpisah-pisah. Cuman sayang, dibalik sayang kita ndak ada terperhati ke. Inilah yang kukatakan suhud tadi, ya, suhud hati tadi. Artinya yang nyingok itu bukan mata kepala, inilah yang dikata kepandangan hati. Kalau mata ini tertutup, tapi kalau pandangan hati, tidak hati yang tertutup, hati yang tutup. Ya. Baik, contoh spontan, kita duduk sini, kalaupun aku nyerita ke bahasa aku mesti dua, kamu lali liwat kalau kamu mesti dua, terjengok tak? Terjengok. Nah itu mata hati itu ya tak? Ngapa kamu tengok? Ya kamu lah lewat. Kira-kira kalau belum lewat pacak tak jengoknya? Tak baca. Karena kita belum melewat. Nah sekarang lah kita lewati lah, kita taklimi lah, kita dengarkan lah, kita pelajari. Itu cara maksud aku teriknya, ya kan? Jadi wajib kita tadi memelihara diri dari segala maksiat. Maksiat zohir, tauhidnya. Kita bergerak ini tidak tahu yang gerak ke. Itu singkatnya. Kita ngomongin tidak tahu siapa punya kalam. Kita nyingok ini tidak tahu siapa punya bahasa kita bahasa. Kita denger ini tidak tahu siapa yang punya sama. Itu sebenarnya. Itulah maksiat. Dikatakannya baik maksiat zohir, baik maksiat batin. Jadi maksiat ini maksiat galau kapan tidak tahu. Nah kalau tahu tadi artinya peleburan. Karena apa peleburan? Dak kati kita. Mata kita nyingok ini mata buatan Tuhan, nyingoknya Tuhan. Berarti dak kati punya kita. Nah habis. Itu maknanya tuh. Nak mencapai ke situ. Lalu kapan habis? Nyata dia tadi. Ngapa nyata? Ya kamu pakai itu. Ada yang dipakai oleh Allah, bukan kita maki dia. Banyak yang dipakai oleh Allah, bukan kita makhluk manusia baik, hewan tumbuh-tumbuhan ya. Untuk menyatakan dia tadi. Nah artinya kalau bahasa di sini, dulu cara kita berpikir, inilah yang diistilahkan pandangan bahasa kita. Kelancangan mungkin kata ketembus, pandangan Kalau pandangan ini terbatas. Cuma kita ini tidak galak keterbatasan. Nah hebat itulah. Dan melepaskan dirimu dari segala yang membatalkanmu daripada menegakkan sampai kepada Allah. Nanti kalau bahasa redaksi sini, kita tadi menegakkan kalau tidak diruru itu. Sampai artinya kepada Allah, artinya tidak kamu temu ke nikmat Allah tadi yang kami kata bahwa inta'udu nikmat Allah la tusuha, tidak pernah ketemu. Yang kita temu hitungannya, sebutannya, katanya. Ini mungkin kadang sampai secara ejaan itu 99 masih ada hitungan, dia tidak berhitung. Antara 1 dengan 2 tidak pernah kamu hitung. Pernah ada kamu hitung? Antara 2 dan 3 pernah ada kamu hitung? Tidak pernah. Itulah kita kebablasannya. Padahal dia tadi apa meliputi galau-galau. Jadi keceledoran ini, kealpaan ini sebagai penggugah hati kita. Apa yang bercokol? Kalau kita tidak sampai di situ, ya, awas ini bagian bahasa kita yang membatalkan. Segala perkara yang membatalkan orang menuntut itu dia punya penyakit kesel. Tidak. Kesel.
Rupanya kesel ini ayo banyak kesel modelnya kan. Aduh kesel nak gancang sudah, aduh kesel belum gajian bayar ini. Kalau profesi, aduh kadang kesel dengan CS, aduh kadang kesel dengan wong rumah, aduh kadang kesel dengan cucung, aduh kadang kesel dengan tetangga. Kesel ini tutup. Kalau kita tadi tidak ada tembus, bahwasanya mereka itu sama baik pecah kita ini sebagai teguran, sebagai bahasa kita petunjuk hidayah kepada kita. Maka muncul penyakit kesel itu tertutup kepada kejadiannya baik. Itu nyoba kesel gitu. Kesel hari hujan baik jual es skenario. Kena itu banyak gitu. Kesel lampu mati. Yola galau sebenarnya. Karena barang baru mah itu nian. Nah jadi penyakit gitu. Barang baru itu pasti berubah-ubah. Berganti, silih berganti. Bertukar terus. Nah yang kita tuntut nih, yang tidak silih berganti atau yang menjadikan silih berganti itu dia tidak berganti-ganti. Nah itulah dari zaman Nabi Adam dulu taruhlah cita-cita sampai main hari Allah itulah. Nama itu kan. Dan dia tak berapa. Ngapalah kita main nyari kok mujiannya. Yang itu dicari. Lah selama ini. Punya salah konsep. Di dalam kitab hikam dikatakan. Kau gak usah cari Tuhan. Cari kekurangan kau. No, lama itu puluh. Ada pemahaman nak nyari Tuhan. Punya salah, cari kekurangan kau. Nah kurang tunggu tidak pernah dituntut. Kurang apa? Kurang taklim, kurang bahasa kita memperhatikan nikmat yang ada di kita, sehingga kita habiskan dengan bahasa kita semerono alias basingnya baik. Rupanya sehal ini dia tadi berjalan terus, kita dengan tidak terasa Allah masih tetap mah itulah. Cuman yo Allah memang yang menunjuk pesan melalui sepakatan para ulama, ana azmu abdi, aku nurut sangko kamu tulah. Nah inilah jadi terkecoh kita. Ngapa sebab aku nurut sangko kamu? Aku udah ngambil faedah jo, jadi kan. Kau nak tahu dengan aku udah ada rugi. Kau udah tahu dengan aku udah ada untung. Tapi kamu pikir ke siapa yang membuat jasad kamu? Siapa yang membuat hidup kamu? Itu sebenarnya. Kapan dipikir itu? Oh ya Allah, ya kau cerita dulu. Sesuai kita nih banyak dosa. Karena apa? Karena kita tidak tahu dengan Allah. Inilah yang diistilahkan sirik. Itu bahasanya. Kapan sirik itu pasti dosa dulu ya. Jadi bungka ataupun induknya sirik, mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah itu artinya tidak katik besar, tidak katik kecil. Kalau bahasa kita ada sirik jali, ada sirik kopi. Pokoknya tidak. Kita catok lah mulai saat ini kapan sirik itu udah katik besar katik kecil. Kapan sirik disuruh. Nah sirik itu mah ini secara global ngado ke diri kita, ya ngado ke diri kita itu secara global. Padahal kita ini dak kati maknanya, ya dak kati makno ini terus rangbe makno dak kati. Ngapa kamu adu? Ya diadukan. Kapan diadukan? Rupanya kuat bahasa di ini. Di dengan itu kuat diadukan. Itu kata kerjanya kan. Diadakan. Kalau kapan diadakan? Artinya tanggung jawab. Nah maknanya kita tadi tidak kati. Ngapa kita adu? Inilah bukti ada Allah. Maka zohartu sayin ka zohartu fil insan. Uji hadis kudusi. Aku tidak nyata pada sesuatu apapun, tapi kenyataan aku di manusia. Manusia itu apa perangkatnya? Perangkatnya super hebat. Yang pertama diunjuk oleh Allah pikiran,
yang kedua tunjuknya akal, yang ketiga tunjuknya hati, supaya kamu percaya. Mun yang tak kata itu tak percaya dia dengan Tuhan. Nah kalau kita itu ada, tidak kita kaji pikir akal hati, sama baik yang tidak percaya itulah. Ini kesel tadi kan. Jadi penyakit kesel ini apa ancamannya? Kalau menurut di dalam kitab ini, penyakit kesel ini kalaupun dia senantiasa terus bersemayam di kita, tidak bahasa kita pahami, tak usah buang ke, pahami deh. Kita tidak mampu buang, pahami. Awas, ini datang, bahasa aku, umpama pening kepala datang, baca tak kamu bahasa ke itu norong yang buang, baca. Kenapa dia nak kata bentuk? Sakit perut, lama itulah. Lah tahu dia mau bahasa kita datang hari ya. Ucap assalamualaikum aku ngari kau dengan sakit penyakit ke perut kau. Tak kata loka, tahu itu kamu apa jola. Tapi ibadah. Dia tadi tahu-tahu kata. Karena kita ni tak selamanya senantiasa berlawanan yang wajib kita temui. Nah inilah mencapai keistiqomahan. Apabila kita terus menerus mempunyai sifat kesal, ya, ancamannya tidak memperoleh bahagia dunia, tidak pula memperoleh bahagia akhirat. Jadi cacat doa satu jagat ya. Yeah. Doa sapu jagat tiap kali doa itu ujungnya cuma ditunggu kesel ini gak kabul. Dunia macet, akhirat kusut. Di sana. Jadi kita berpikir apa dia yang sebenarnya dunia. Ya. Dunia itu menurut orang arif perlu juga kita pahami. Dunia itu ini dia nah, nafsu ini dunia ini. Bukan yang terbentang ini. Mungkin kita dulu yang terbentang ini dunia dah. Bukan, ini alam. Alam. Aku sebab baca ngantuk cuma ini. Dunia alam ini artinya kejadian daripada Allah. Alam selain dunia ini yang ada di kita, alam ini ada akalnya. Nanti ya. Nah dunia yang ada di kita ini dia tadi punya akal jasmaninya ini kan itu. Makanya rusak alam ini oleh dunia. Dunia itu mana? Dunia yang kita katakan hawa nafsu jasmani. Nak mencari kesempatan keuntungan seketika. Tidak dipikirkan apa akibat, apa dampak, apa efeknya. Dia tadi tidak ada berpikir jangka panjang, berpikir spontanitas, membuat kesimpulan dari. Nah ini yang cacatnya dunia. Jadi di dunia ini lagi kita kusuk. Di dunia ini kan kalau tidak ini. Jadi manonian robana atina di dunia itu lama cek. Jadi dunia tadi harus kita sepakati dunia itu bukan yang terbentang ini. Ini alam. Alam tadi alif lam mim. Ya. Cara kita nemu alif itu Allah, lam itu la ta'khuzuhu sinatun wala naum min manzallazi. Itu tuh ayatul kursi. Doyan kalau dipasang ke di muaro lawang tidak masuk kena diduduk. Alam. Maka jawaban Allah, alam ya alam bi anna Allah yaro. Aduh tak kamu ketahui Allah itu melihat. Alam tadi kan. Alam tadi arang transaksi. Maka zabal fuadu maro'a. Apa yang kamu dustakan di dalam hati. Allah juga tahu. Ya Allah kita tahu. Punya kesel kita Allah tahu. Kalau udah main itu bahjari kita tidak hati yang terpuji. Kesel gak lo itu jadinya. Kesana salah, kesini salah, hari panas salah, hari hujan salah ada.
timbul apa? Kita punya sifat istighfar. Lah kalau di dunia lagi mah itu, mama no lagi di akhirat juga ge. Nah pasti karena dunia ini sesungguhnya kepala segala kesalahan di dunia ini yang ini dah kata salah. Kamu tebang lajulah, kamu rubuh lajulah, kamu tumbur lajulah. Istilah aku, mobil rusak yang ditangkap itu supirnya, benar gak? Mobil tadi kena, supirnya juga kena urusan. Mun bodinya tuh masih baca nada duit kita urui. Namun uangnya masih bahasa kita punya urusan yang mana nak ngurusi body. Jadi kesel tadi ancamannya tidak diperoleh bahagia di dunia. Jadi bahagia di dunia itu mana? Jadi konsep bahagia ini artinya adalah ketenangan rohaniah. Ketenangan rohani. Ketenangan rohani ini perlu kita garis bawahi. Bukan terkait dengan materi. Bukan terkait dengan jabatan. Bukan terkait dengan kepintaran. Sebaliknya, ya, punya jabatan, punya kepintaran, punya harta, kadang kusur. Pacar Nabi kita itu dandak hidup malaikat man kau lihat nunggu itu mas galau hendak dia untuk bumi ini masih itu dikit bergombal cak gunung siapa nak belinya cuman langsung tadi coba dek ada ujung-ujungnya apa dia siapa cerita yang boleh mas nyelam di gandus survei itu survei membuktikan ya, itu kan maksud aku cara kita nak ngaji apalagi kita nak bahagia di akhirat di dunia lagi kusut apalagi di akhirat jadi dunia ini bener lah Uji Buya Arifin kita masih terengat kamu cari dunia di dalam dunia jadi dari dunia itu dalam dunia kita ini nah cari dunia apa dunia itu selain Allah lah kalau di hati kita selain Allah artinya dunia carilah akhirat itu di dalam dunia. Nah, arti akhirat dalam dunia ini kita nyari. Di akhirat tidak ada lagi. Tidak ada apa-apa. Tinggal bahasa kita apa dia hasil karya, pendapatan, bekal semasa kita main nyari di akhirat lagi. Makan tidak baca, minum tidak baca, ya dah. Akhirat namanya. Habis dunia, makan di dunia. Ini dah. Nak dikirimi sesajen, tidak makan, itu sudahlah. Di dunia ini makan, coba lagi sehat, nyuk ilah. Itu berbeda. Jadi dunia itu bukan Tuhan. Kapan bukan Tuhan dunia? Makanya kita tadi di dalam tuntutan kita ini apa? Melazimkan makmano langkah upaya kita tadi memerangi dunia yang ada pada diri kita. Barulah masuk ayat yang kami utarakan tadi yang bawahnya udhulu bisilmika, masuklah kamu Islam itu silmi itu bahasanya masuklah kamu di alam keselamatan dengan secara menyeluruh ya. Kalau tidak main itu apa di Tuhan wala tattabi khutuwa syaitan jangan kamu ikuti jejak langkah syaitan
Nah kalau dunia ini artinya jejak langkah seton. Kalau kita tidak tahu apa habis dunia ini. Ya. Jadi nggak habis ke dunia ini, lagi tadi dunia ini bukan Allah. Kamu nak habis ke dunia, Allah, Allah, Allah. Itu suaranya nak. Ay rumit kami itu, gawi banyak ini benar. Tidak gawi lagi nih dak. Rupanya kamu begawi itu masih. Ya. Alarm dia tadi kan maksud aku tuh. Kamu tidak ada tumbuh dinjuknya mata. Hah. Kamu dipanggil wong ada loka, kamu punya kuping. Ya. Bahkan ngomong nggak ini hari mohon maaf dak lagi maki mulut. Wong lah nyecel datang ke Jepang. Dulu masih maki mulut. Kubun tuh kecoh. Itu cara Tuhan nak nunjuk. Berarti ada bahasa lain yang bisa dimengerti oleh Allah. Uji kita kepintaran kita. Aku tak butuh huruf. Nulis pecah ngetik ini. Ya. Cuma yang gerak kenyang adik. Dah terpikir. Yang kamu cecel tadi pecahnya di sinilah. Cuma sampai ke sana tu siapa nyampe kenyang. Internet. Siapa buat internet itu? Itu cara kita berpikir. Jadi pikiran kita tadi terus menerus bahasa aku konsentrasi panjang jadi kita pikir bukan mikir ke alam ini. Makanya pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sab'ina sinin. Ya, hadis ini perlu digarisbawahi. Berpikir sesaat ya, lebih baik dari ibadah 70. Sesaat siapa nih? Oh, sesaat bagi Allah. Sesaat kita sejam. Lah kelamuan, kesel pula saat kita. Saat Tuhan tidak kesel-kesel. Coba kita sama-sama berpikir. Umur nenek mbak kita meninggal dulu berapa puluh tahun. Ini saat Allah. Dia tak ngitung umur itu. Kita yang ngitung. Oh nenek aku lah sekian puluh tahun. Dia tak tahu dihitungan. Itu saat Allah. Nah kita balik ke saat itu kalau gitu. Jadi berpikir sesaat maksud sesaat cara praktik. Kita setiap saat itu berpikir aset Allah. Nama itu baik. Mikir ke apa baik? Yang natangnya Allah. Kapan Allah itu natangnya pastilah baik. Tak kati loka jahat. Kapan jahat ada anil kita. Itu baik simpulan. Makanya kita nak berperang terus. Berperang terus. Kakasnya kita tuh lah. Tidak usah sampai perang lain. Perang kita tuh lah. Perangi. Bukan alat. Bukan senjata. Perangi. Karakter, watak, bawaan. Kalau bahasa dasarnya tabiat. Fi'il. Jadi kita makanya kita dengan taklim yo artinya sama-sama bahasa wong mak ini hari mengevaluasi diri kita. Galak-galak kita cross check diri kita ini. Kalau istilah aku, kalau wong medis itu kamu tuh galak-galak periksa darah, gula darah kamu normal dah, ya dah. Sudah itu banyak cerita kita periksa. Ya mulai kita periksa, kita tahu dulu. Ya artinya kita punya resep dewe. Bukan kita mampu mengobati, artinya kita ada pantangan. Lebih baik mencegah ketimbang mengobati, ya kan? Jadi inilah konsep ini. Jadi yang perlu kita garis bawahi, kita tadi dalam harapan sesuai dengan
kesepakatan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bemerangnya penyakit kesel. Yang inilah kita antisipasi. Walaupun kamu berdoa itu kesel itu tetap nunggu. Kesel dengan imam tak terbaca pecian, tak peci bacaan kena. Tidak. Kesel si anu itu doanya panjangnya belepetan kena. Nah, ini nih kan nyago diri maksud aku dong. Tapi kadang lah lumrah cerita itu. Kadang kita di majelis biar gak tergawa-gawa, rupanya nyacat nih kan. Penyakit yang gerogoti kita nih. Jiwa perasaan kita dengan pikiran kita. Karena uji bahasa kita tuh nak nyocok ke kehendak kita, itulah yang dengan salah. Nak selera dengan kita. Lah cara di pojok dunia mau tak mau tidak akan sama. Nah, tinggal mentoknya kita tadi. Kalau kita nih tahu nian bahasa itu yang tidak sama, nah itulah. Tidak sama bentuk, tidak sama rupa, tidak sama waktu, tidak sama tempat. Dia itu tetap ada terus. Koim abadan. Dia tadi aduh terus. Nah cerita ini maksud aku ini bahasa penyampai kan? Ataupun metode ataupun torekot ataupun istilah taklim. Nah untuk mendapatkan maksud aku hikmah definisi natijah itu kita kita temukan. Tidak usah banyak-banyak, terpikir kawan. Mana cara mikir kayaknya? Ngapalah aku ngomong, ngapalah aku. Aduh kalau di kita tuh, mestinya mah itu kita evaluasi. Kaget terjawab, jawab dewe. Nah beguyur kita tadi apa dibuka ke nyopirai selesai. Nah artinya kita tadi apa? Ingat dengan Allah melalui sifat yang diduduknya kepada kita. Kita ingat dengan Allah sifatnya tidak dilurui, itu kecurangan itu. Tidak baca. Karena jenjangnya mah itu. Karena ajaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira apa yang kami sampaikan ini, ya insya Allah artinya atas bimbingan dan tuntunan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini kita terus istiqomah untuk menjalankan itu. Tentunya kekurangan, kealpaan tidak kita mungkiri, pasti ada, tapi dengan kita senantiasa kita pres kealpaan, kekurangan itu akhirnya ketemu yang maksimal ataupun yang maha, itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sholati ala ashadi manukotika bibillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada madika wa midada kalimatika kullama Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli wadin wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin.
Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa syamsil asrar wa muzharil anwar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin mu'danil asrar wa Muhammadun nabiyil mukhtar wa alihil athari wa ashabihil ahyar salatan tadwina minal a'mar wa tunajjinu biha minal bala'i wad darar wa tasrifum biha min azabin nari bi rahmatika ya azizu ya jabbaru ya rahmanu ya sattar. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa malakal mulku kullahu wa ilaika amru yurja'u kullahu wa nas'aluka minal khairi kullihi wa na'udzu bika minasyarri kullihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Illallah ya Rabb ya Karim ya Rabb ya Karim ya Rabb ya Karim ya Rahmanur Rahim. Illallah Masya Allah kanal mu'minina wa rahmatullahi wa karamihi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar.